Jumpa lagi dengan saya, Putu Ayub Nakbali. Kali ini saya tidak bahas tentang menulis artikel jurnal, menulis artikel cerpen, tetapi saya ingin membedah satu buku yang kami kerjakan beberapa tahun yang lalu. Buku ini kami kerjakan menjelang tahun politik eh, dalam beberapa tahun yang lalu dan eh, kali ini kita masuk dalam masa tahun politik dan saya pikir eh, bagus untuk kita membedahnya lagi. Ya, buku yang saya ingin bedah kali ini adalah buku eh, dari Bawaslu Kabupaten Semarang. Judulnya Titipan untuk Pemilu yang Berintegritas. Sehimpun cerita pendek Kelingan. Penulisnya adalah Dewi Dederika. Dia seorang penulis nasional yang bekerja sama dengan rekan-rekan dari keluarga literasi Ungaran atau Kelingan. Dan buku ini eh, sudah diterbitkan oleh Bawaslu dan buku ini buku yang menarik. Kami sempat membedahnya secara offline, kami kumpul dalam sebuah komunitas lalu membedahnya. Kali ini saya ingin menceritakan secara singkat tentang buku ini dan teman-teman bisa nanti mengakses bukunya secara gratis di sini. Ini teman-teman bisa akses bukunya secara gratis, bisa di-scan eh, dan itu tidak dipungut biaya. Oke, nah buku titipan untuk pemilu yang berintegritas itu sebuah kumpulan cerita pendek yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dari masyarakat dalam proses pemilu. Kita tahu ada masanya kelompok-kelompok tertentu mengambil jalan untuk golput, tidak menetapkan diri untuk satu pilihan begitu. Dan eh, kita dorong untuk kemudian melalui buku ini kita dorong untuk mengambil sikap yang positif. Nah, buku terbitan Bawaslu Kabupaten Semarang ini memuat berbagai cerita pendek yang ditulis oleh beberapa penulis. Saya salah satu yang ikut menulis di situ, termasuk dengan Bu Dewi. Dan eh, kisah-kisah tersebut itu mencakup berbagai tema terkait dengan pemantauan pemilu, proses pemilu, termasuk penggunaan teknologi dalam pemilu, kemudian pentingnya memilih dan bahaya tidak memilih atau golput di dalam pemilihan. Nah, Bawaslu dan Kelingan pada waktu itu mendesain buku ini menjadi satu bagian dari upaya untuk melibatkan masyarakat dengan cara yang lebih kreatif. Jadi masyarakat didorong untuk terlibat menjadi lebih kreatif dengan menggunakan eh, tulisan-tulisan secara fiksi, sastra, dan kemudian menyampaikan pesan-pesan penting tentang proses pemilu. Ini adalah pendekatan yang unik karena biasanya pendekatan-pendekatan banyak dilakukan menggunakan seminar, tetapi justru Bawaslu Kabupaten Semarang memilih cerita-cerita yang menarik yang kemudian dibagikan dalam sebuah buku cerita. Nah, rekan-rekan dapat mengakses buku itu melalui eh, QR code yang tadi saya share di awal. Nah, buku ini ditulis oleh 17 penulis dari berbagai kalangan dan kelompok usia. Tidak tidak dari satu kelompok saja. Dan setiap cerita dalam buku ini sejatinya merupakan sebuah gambaran dari realitas sosial masyarakat yang diangkat menjadi sebuah cerita menarik. Meski cerita dalam buku ini adalah cerita fiksi, tetapi tidak dipungkiri bahwa cerita di dalam buku ini adalah sesuatu yang terjadi di dalam realita sosial, sesuatu yang terjadi di dalam dunia nyata. Dan sebagai contoh ya, karya dari Agustina Dwi Jayanti dengan judul cerita Rekening Gendut. Cerita ini menggambarkan tentang perilaku korup
dan masyarakat rela menjual suara mereka senilai 50.000 dan mempertaruhkan hidup bangsa ini di tangan orang yang tidak jelas. Dan ini satu realita tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan nyata dunia politik kita di Indonesia, hal ini terjadi. Kemudian ada satu karya yang paling menarik di dalam buku ini. Dalam buku eh, yang ini titipan pemilu yang berintegritas, Estu Pitarto eh, menulis sebuah cerita dengan judul Dongeng Kong Kali Kong. Dan ini adalah cerita yang menarik. Nyaris cerita ini tidak diterbitkan karena cerita ini sangat kritis dan rentan menyinggung kelompok-kelompok tertentu yang berperilaku negatif di dalam dunia politik kita. Tokoh yang diangkat dalam cerita ini digambarkan dengan tokoh seperti Tuyul yang sangat cerdik, kemudian ada Kunti, ada Genderuwo, Siluman, Pocong, ada manusia. Dan ternyata dalam pemilu yang mereka lakukan, kelompok yang terpilih menjadi presiden adalah Tuyul. Padahal di dunia di dunia yang pemilihan itu kelompok paling besar jumlah pemilihnya adalah manusia. Dan harusnya manusia yang terpilih. Tetapi dalam cerita itu diceritakan bukan manusia yang menang dan terpilih menjadi presiden. Justru tuyullah yang terpilih jadi presiden. Karena eh, yang memilih tuyul secara mayoritas itu adalah manusia. Tuyul ini rupanya dia melakukan serangan pajar yang menyasar manusia yang doyan dengan harta. Dia tidak bisa menyasar kunti, genderuwo, siluman, pocong karena mereka doyannya kemenyan. Tuyul tidak punya kemenyan. Tuyul tuh punya uang gitu, yang kemudian dia sasar manusia. Dia tahu ada kelompok yang tidak bisa disasar dengan uang gitu. Dan ternyata kelompok yang paling banyak berpotensi disasar dengan uang itu adalah kelompok manusia. Nah, jika tuyul menawarkan harta kepada kunti, genderuwo, siluman, pocong, dan lain sebagainya itu, mereka tidak akan menerima amplop yang ditawarkan oleh tuyul. Nah, cerita karya Estu Pitarto adalah cerita yang menarik. Sesekali kita akan dibuat tertawa oleh cerita ini. Tetapi di saat yang sama, kita perlu menyadari bahwa kita ada dalam realita sosial seperti itu. Kita ada di dalam kehidupan masyarakat yang seperti itu. Atau bahkan kemungkinan kita adalah salah satu orang yang termasuk di dalam kelompok tersebut. Nah, saya pikir kita perlu membaca cerita ini secara pribadi karena setiap orang yang membacanya akan menerima kesannya masing-masing daripada mendengarkan saya ngoceh dalam konten ini. Tetapi saya pikir ketika saudara akses buku PDF-nya secara gratis lalu membaca buku itu, saya yakin bahwa kita akan menikmati satu cerita yang menarik, kita akan terpingkal-pingkal, tetapi di saat yang sama kita sedang mengalami kritik, kita sedang dikritik secara keras karena perilaku kita yang tidak cukup baik. Nah, dalam buku ini diceritakan juga keengganan beberapa kelompok yang tidak ingin memilih. Nah, hal ini timbul karena ada rasa yang tidak percaya, ada rasa pesimis terhadap apa namanya para politisi, terhadap partai, terhadap pejabat dan lain sebagainya. Tetapi para penulis mendorong untuk pembaca tidak mengambil langkah golput. Langkah golput bukan sebuah jalan keluar untuk menentukan masa depan bangsa ini. Langkah golput adalah sebuah jalan yang justru kita ambil untuk ikut merusak bangsa ini. Memilih harus dilakukan dan kita harus memilihnya dengan cara yang cerdas. Setiap orang perlu berperan menjadi pemilih yang bijak. Setiap orang perlu berperan menjadi seorang yang menggunakan hak suaranya dengan cermat, bukan karena serangan pajar oleh tuyul, bukan karena pesimis, tetapi ada satu optimis. Ketika kita memilih, kita menentukan nasib bangsa ini. Dan ketika kita memilih dengan jujur, kita bisa meminta hak kita.
kepada pejabat, kepada pemerintah dengan jelas. Jadi, setiap orang perlu berperan menjadi pemilih yang bijak untuk kemajuan bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang lebih maju. Kemudian ada isu yang menarik juga diangkat di dalam eh, cerita ini adalah tentang kampanye hitam. Dewi Rika dan Unik Kaswarganti menulis cerita tentang kampanye hitam. Nah, kampanye hitam itu adalah sebuah bentuk kampanye yang merusak. Kampanye hitam adalah kampanye politik yang dilakukan dengan cara menyerang lawan politik dengan informasi yang tidak benar, informasi yang menyesatkan. Dan sekarang di era teknologi, kita rentan menerima kampanye politik. Kita rentan menerima hoax. Kita rentan menerima informasi yang tidak jelas. Kita rentan menerima informasi yang ambigu, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, dalam tahun politik ini, saya mengajak kita untuk menggunakan literasi kita. Kita perlu mengakses informasi sebanyak mungkin dan mencari informasi yang valid, yang benar, sehingga kita tidak mudah terjerumus dalam kampanye hitam. Kampanye hitam itu bertujuan untuk merusak citra lawan politik dan mempengaruhi opini publik agar tidak memilih kelompok tertentu. Nah, kita rentan menerima opini publik yang tidak jelas. Itu sebabnya dalam buku ini kita didorong untuk kemudian menjadi lebih lebih bijak, lebih eh, lebih berhikmat untuk kemudian menerima banyak informasi. Apalagi sekarang di grup-grup WhatsApp kita bisa terima banyak informasi. Dan kita perlu filter itu. Jadi kampanye hitam seringkali dilakukan dengan cara menyebarkan informasi palsu, lalu mengambil pernyataan lawan politik yang di luar konteks pembicaraan atau topik tertentu yang kemudian digunakan untuk merusak citra dari lawan politik. Dan ini sebenarnya sesuatu yang tidak sehat, karena kampanyenya tidak mengadu strategi, kampanyenya tidak mengadu ide, gagasan yang akan digunakan untuk membangun bangsa, tetapi justru menghancurkan kelompok-kelompok tertentu atau lawan politik. Uh, kita kita saat ini didorong untuk lebih lebih bijak dalam hal itu. Jadi karena kampanye hitam itu sebenarnya adalah sebuah kampanye atau tindakan yang tidak etis dalam dunia politik, dan itu dapat merusak demokrasi. eh, Kampanye hitam itu adalah upaya menyerang personal menggunakan isu-isu yang tidak tepat. Dan justru melalui buku ini kita akan diajak untuk melihat eh, dalam sebuah cerita-cerita pendek satu kisah menarik yang menolong kita menjadi lebih sadar, eh, kita eh, lebih bijak, lalu kemudian Eh, buku ini kita harap akan menjadi satu buku yang mendorong masyarakat menggunakan hak suaranya dengan lebih baik, tidak mudah di diombang-ambingkan oleh cerita-cerita yang tidak jelas, tetapi juga mengurangi pesimisme dalam pemilihan di tahun politik pada tahun 2024. Oleh sebab itu, saya sebagai penggiat literasi di keluarga literasi Ungaran, saya mendorong agar kita mengakses buku ini, membagikannya. Saudara boleh mencuplik cerita-cerita dari buku ini, membagikannya dalam sosial media, membagikannya di Facebook dan dalam media-media yang lain. Saya bahkan mendorong mahasiswa-mahasiswa sastra untuk membaca buku ini dan memberikan satu kritik sastra atau apresiasi sastra yang kemudian juga akan memperkaya tidak hanya dalam dunia sastra, tetapi bagi orang-orang yang terlibat di dalam dunia eh, politik dan semua masyarakat bisa juga diberi wawasan di dalam berpolitik. Saya pikir ini satu bagian singkat dari proses saya membedah buku ini. Saya tidak membedahnya cerita per cerita karena saya yakin akan lebih menarik ketika rekan-rekan membacanya sendiri,
Meski saya ada ide untuk meminta atau meminta orang lain atau saya sendiri menceritakan cerita ini dalam format video yang eh, apa namanya bisa di-share di dalam dunia maya. Tetapi itu bagian lain dan saya harap kita akan gunakan bagian kita dengan membaca buku terbitan Bawaslu Kabupaten Semarang. Mungkin ini pertama ya, ada Bawaslu yang menerbitkan buku cerita pendek sebagai bagian dari pendidikan politik bagi bangsa Indonesia. Terima kasih untuk Bawaslu Kabupaten Semarang. Terima kasih untuk teman-teman Kelingan. Terima kasih untuk semua pembaca yang bersedia meluangkan waktu untuk kemudian ada dalam pendidikan politik dengan cara yang berbeda ini. Terima kasih.